Ya, terima kasih. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Selamat Malam. malam, Pak Gagong. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah lihat beberapa hal yang perlu kita tahu kalau mau belajar Injil Lukas. Gitu ya. Kitab ini atau Injil ini ditulis ya untuk Theophilus yang kita harus pahami pertama sebagai pribadi orang terkemuka dalam jemaat. Tapi yang kedua harus dipahami sebagai para pengasih Allah, yaitu jemaat. Kemudian di bagian awal Injil Lukas, kita juga melihat bahwa para rasul, para saksi mata, itu sudah menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran tentang Yesus. Orang-orang sudah mendengarkannya, sudah percaya kepada Yesus, sudah terbentuk jemaat. Nah, kemudian Lukas melakukan penyelidikan tentang seluk-beluk Tuhan Yesus dan kemudian membukukannya dengan teratur. Tujuannya untuk apa? Orang yang sudah percaya kepada Yesus itu yakin bahwa apa yang selama ini sudah mereka percaya itu sungguh-sungguh benar. Nah, kemudian kita juga sudah melihat kalau kita membaca Injil Lukas, yang harus kita perhatikan jalan ceritanya. Mula-mula kita menemukan kisah masa kanak-kanak Yesus. Kemudian Yesus ya melakukan persiapan dengan menerima baptisan dan kemudian berpuasa. Sesudah itu Yesus berkarya di Galilea, mengajar, membuat mukjizat, ini dilakukan di Galilea. Lalu Yesus mengadakan perjalanan dari Galilea ke Yudea, dari Galilea ke Yerusalem, dan sepanjang perjalanan ini Tuhan Yesus menyampaikan banyak pengajaran kepada banyak orang. Nah, kemudian setelah sampai di Yerusalem, Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai, kemudian terlibat dalam konflik dengan para pemuka Yahudi karena Yesus mengusir para pedagang. Dan kemudian Yesus mengalami penyaliban. Sesudah wafat di kayu salib, Yesus dikuburkan, dan sesudah dikuburkan, Yesus bangkit, menampakkan diri, dan sesudah itu Yesus naik ke surga. Nah, itu isi dari Injil Lukas. Nah, malam ini kita akan lihat kisah masa kanak-kanak Yesus. Dan kisahnya itu ada di Lukas bab 1 mulai dari ayat 5 sampai dengan bab 2 terakhir ya. Kisah-kisah yang ada di dalam bagian ini bukan kisah yang asing untuk kita. Karena ya kalau bicara tentang masa kanak-kanak Yesus, ini kita bisa katakan untuk orang Katolik, kisah ini yang termasuk yang paling sering dibicarakan, yang paling sering diingat, yang pasti karena ada perayaan Natal. Dan kalau ada perayaan Natal, ada gua di dalam gereja. Kemudian ada gembala yang datang. Nah, ini pasti Lukas. Matius kita nggak ketemu kandang di Injil Matius ya. Jadi ide gagasan tentang menghadirkan kandang Natal di dalam gereja, itu datangnya dari Lukas. Nah, kemudian begini, saya tidak akan menyampaikan segala sesuatu di dalam eh, kisah masa kanak-kanak ini, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menolong kita untuk mengerti kebenaran tentang Yesus. Bapak Ibu sekarang silahkan ke Lukas mulai dari bab 1 ayat 5. Jadi di bagian ini kita akan menemukan begini. Kisah kelahiran dua tokoh yang penting yang bisa dikatakan akan dikisahkan di dalam Injil Lukas.
Lihat bab 1 ayat 5 ada pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Lalu di ayat 26, mulai dari ayat 26, kita menemukan ini kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kemudian Bapak Ibu silahkan ke ayat 57. Ini kelahiran Yohanes Pembaptis. Berikutnya bab 2 ayat 1. Ini kelahiran Yesus. Jadi pemberitahuan kemudian disusul dengan kisah tentang kelahiran. Di antara dua berita tentang kelahiran dan kisah kelahiran, Bapak Ibu lihat ayat 39, kita ketemu dengan perjumpaan dua orang ibu yang akan melahirkan dua tokoh besar ini. Itu ya. Kemudian kisah tentang ya kelahiran Yohanes berhenti sampai di bab 1 ayat 80. Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya, gitu ya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Berhenti di situ kisah tentang kelahiran Yohanes. Tapi kalau kisah tentang kelahiran Yesus, lihat Yesus lahir, kemudian Yesus dikunjungi oleh para gembala, lalu di bab 2 ayat 21, Yesus disunat, diberi nama, kemudian dipersembahkan di bait Allah. Lalu lihat bab 2 ayat 39. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Lalu ada keterangan yang mirip dengan keterangan tentang Yohanes tadi. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Nah, dari situ kemudian kita menemukan kisah tentang Yesus yang tinggal di bait Allah waktu umur 12. Nah, lihat sekarang ayat 52, bab 2 ayat 52. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, yang kita perlu lihat sekarang, Bapak Ibu, yang bertanggung jawab dalam pemberitaan mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yesus itu malaikat. Namanya Gabriel. Ya, kemudian begini, kalau kita mengingat apa yang selama ini kita tahu tentang malaikat agung, kita menemukan 3 nama kan? 1 Mikael, 2 Gabriel, 3 Rafael. Nah, selama ini Bapak Ibu bisa jadi kita menemukan nama Gabriel itu di Injil Lukas ini ya, khususnya dalam berita tentang kelahiran Yesus. Tetapi malaikat ini sudah muncul dan berperan di dalam kitab Daniel. Nah, sekarang Bapak Ibu, Injil Lukasnya diberi tanda. Injil Lukasnya diberi tanda, Lukas dikasih pembatas maksudnya. Kemudian Bapak Ibu silahkan sekarang ke kitab Daniel. Dan Bapak Ibu begini untuk keperluan belajar, Bapak Ibu ya perlu Alkitab, bukan Al-Gadget ya, untuk keperluan belajar. Kemudian begini cara yang akan terus kita lakukan adalah kita membahas Injil Lukas, tetapi kita minta bantuan atau mencari keterangan dari kitab-kitab yang lain. Silakan Daniel bab 8.
Daniel bab 8. Bapak Ibu ketemu apa di situ? Dom Domba jantan dan kambing Ya, jantan. dan kambing sekarang jantan. lihat ke ayat 2 dulu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan di wilayah Elam. Aku melihat dalam penglihatan itu, aku berada di tepi sungai Ulai. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilihat oleh Daniel. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya dua. Kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, ke selatan. Tidak seekor binatang pun tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Domba ini ya. Kemudian, sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari barat, melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang mencolok di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan bertanduk dua yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang dahsyat. Aku melihat dia mendekati domba jantan itu yang menggeram, lalu menanduk domba jantan itu serta mematahkan kedua tanduknya. Domba jantan itu tak berdaya menghadapinya. Dia dihempaskan ke bumi dan diinjak-injak. Dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, tanduk yang besar itu patah. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang mencolok sejajar dengan 4 mata angin di langit. Tunggu dulu, Bapak Ibu, ngerti enggak? Bingung. Enggak. Enggak kan? Kalau Ibu Bapak mendengar ini langsung mengerti, pasti Ajaib. ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian lihat sekarang ayat 15. Sementara aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, tampak berdiri di depanku seorang yang rupanya seperti laki-laki. Aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia. Jadi bukan manusia itu yang bersuara ya, bukan yang disebut di ayat 15 yang bersuara, tapi dari sungai ada suara. Dan suara itu bunyinya gini, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Jadi ketika Daniel kan dapat penglihatan, lalu berusaha memahami apa yang dia lihat. Domba jantan disergap sama kambing jantan. Jadi maksudnya apa ini gitu. Nah, kemudian ketika dia berpikir untuk mengerti, lalu tampak ya di depan Daniel itu seorang yang rupanya seperti seorang laki-laki. Lalu dari sungai muncul suara, Gabriel, buat orang ini memahami penglihatan itu. Gabriel itu adalah seorang yang seperti orang laki-laki ini. Dan dia inilah Gabriel ini yang ditugasi untuk memberikan penjelasan tentang penglihatan itu. Nah, pada waktu selanjutnya mulai dari ayat 19, Gabriel memberikan penjelasan
Domba itu adalah kerajaan Persia. Kambing yang datang dari barat itu adalah kerajaan Yunani. Tapi saya tidak mau diskusi tentang itu. Saya mau diskusi tentang peran dari Gabriel. Tugas Gabriel adalah memberikan penjelasan tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kalau Mikael, Bapak Ibu juga temukan di dalam kitab Daniel ini. Tapi ke Mikael kita temukan juga di kitab Wahyu, tugasnya perang. Dan di kitab Wahyu kita tahu, nah lawan Mikael itu iblis. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu kita tahu Gabriel adalah malaikat yang punya peran untuk memberitahukan, untuk menjelaskan kehendak Tuhan kepada manusia. Dia datang dari surga, membawa pesan dari Allah, lalu dia turun ke dunia menyampaikan pesan kepada manusia. Nah, itu peran malaikat Gabriel. Kembali ke Injil Lukas, Bapak Ibu. Sekarang lihat ke bab 1 ayat 26. Bab 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, untuk apa malaikat Gabriel diutus? Jadi Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menjumpai seorang perawan yang bernama Maria. Nah, untuk apa Gabriel diutus? Lihat ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah." Anugerah apa? Kalau banyak orang Kristiani modern mengerti anugerah, itu berarti sesuatu yang diberikan oleh Allah kepadaku untuk kepentinganku demi kegembiraanku. Nanti akan ketemu lebih disempitkan lagi. Yang disebut anugerah itu seringkali wujudnya material. Bukan material batu, pasir, semen ya. Tapi anugerah seringkali dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya berupa materi. Rezeki, ini finansial, lalu kesehatan gitu ya. Tapi lihat sekarang, anugerah yang diberikan Tuhan kepada Maria itu apa? Engkau beroleh anugerah di hadapan Allah ya. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Loh, anugerahnya itu mengandung dan melahirkan. Berikutnya, ia tentang Yesus, tentang anak yang akan dilahirkan Maria, itu dikatakan, ia akan menjadi besar dan ini akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya dan akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu perhatikan ayat 32. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Lalu lihat ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Kita perlu memperhatikan, Yesus itu dapat disebut sebagai keturunan Daud. Tapi kemudian begini, ketika
mendengar kata anugerah, saya sampaikan yang seperti itu. Tetapi kemudian kalau kita memperhatikan anugerah yang diterima Maria, tunggu dulu. Ini untungnya untuk Maria apa? Nggak ketemu. Apalagi ketika kita melihat ayat 34. Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Terus jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau dan anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Nah, kalau Maria, kita pakai hitungan normal ya, hitungan wajar. Kalau Maria itu sedang bertunangan, posisinya bertunangan ya, bertunangan. Kalau bertunangan itu tahap berikutnya apa? Menikah. Menikah. Setelah menikah, tahap berikutnya apa? Beranak. Punya anak. Punya anak. Sekarang, lihat Bapak Ibu, ke ayat 31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Harusnya, jawaban normalnya bagaimana? Sorry ya, menolak Pak. Mengandung, dari bertunangan, menikah, punya anak. Lalu malaikat mengatakan, Maria, kamu akan punya anak. Jawaban normalnya, Mana mungkin. susah apa senang? Susah. Susah. Kamu akan punya anak. Tapi kan belum menikah. Perhatikan urutannya ya. Saya tadi bertanya, setelah bertunangan tahap berikutnya apa? Menikah. Menikah. Tahap berikut setelah menikah, Punya anak. terus Maria dikasih tahu ketika bertunangan, Maria, kamu akan punya anak loh, gitu. Senang. Tenang. Senang kan normalnya? Iya. Tapi pertunangan loh. Tapi belum menikah. Saya tidak mengatakan dan teks tidak mengatakan Maria kamu mengandung loh, gitu. Bukan, bukan Maria kamu mengandung, kamu akan mengandung. Akan itu keterangan waktunya kapan? Akan datang. Akan datang. Tahu. Setelah nikah. Iya, akan. Bukan Maria kamu mengandung. Nah itu masalah kalau dikatakan Maria kamu mengandung. Tapi kemudian Bapak Ibu perhatikan jawaban Maria itu nggak wajar jadinya. Bagaimana lihat? Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Ya kalau Bapak Ibu yang jawab ya tunggu aja setelah nikah. Nanti kamu pasti berhubungan dengan suamimu dan kamu akan punya anak. Selesai kan? Tapi jawaban Maria jawaban yang tidak biasa di sini. Dan kemudian berikutnya malaikat memberikan penjelasan lebih lanjut. Kamu tidak akan mengandung dari suamimu. Tapi kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini seringkali hal yang sudah sering kita dengarkan tentang bagaimana mungkin hal ini terjadi karena aku tidak bersuami, belum bersuami gitu. Tapi kemudian dari sini kita bisa lihat lebih lanjut. Kalau begitu, Maria dan Yusuf itu tidak punya rencana untuk menjadi suami istri seperti pada umumnya. Nah, kemudian ya saya tidak akan mendiskusikan yang ini karena ini sudah sebenarnya sering kita diskusikan. Tapi yang menjadi penting Bapak Ibu perhatikan, Maria seorang perawan mengandung dari Roh Kudus. Ya, kemudian tentang anak yang akan dilahirkan oleh Maria. Ini keterangan yang sangat serius. Anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu akan disebut anak Allah. Dan dia, anak ini, akan menduduki tahta Daud bapa leluhurnya.
Loh, kalau ini tadi bukan keturunan biologis Yusuf, bagaimana mungkin Yesus disebut keturunan Daud, dan sebaliknya Daud disebut bapa leluhurnya. Nah, sederhananya begini Bapak Ibu memahaminya. Yusuf itu kan bukan ayah biologis Yesus ya. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke eh, Kecamatan Nazaret, itu ya, lalu melihat atau ke kelurahan, Mbak, lalu melihat akte kelahiran Yesus, maka yang akan Bapak Ibu temukan adalah nama ayah itu Yusuf. Maksudnya, secara legal, secara hukum, Yesus bisa disebut sebagai anak Yusuf. Kemudian, Bapak Ibu tolong sedikit melompat ke bab 3. Bab 3 ya. Lihat ayat 23. Lukas 3:23. Apa yang dikatakan di situ? Yesus. Silsilah Bukan ayat-ayatnya, ayat 23, bukan judulnya. Oh ya. Seperti ada Memulai tertulis dalam pekerjaan. hukum Tuhan. Mulai pekerjaan umur 30 tahun. Belum selesai. Kalimatnya gimana ayat 23? Ketika Ada Yesus 8 orang anak Yusuf. Hmm. Jadi ketika Yesus mulai berkarya, mulai mengajar gitu ya, orang tahunya Yesus itu anak Pak Yusuf. Ya, betul. Secara hukum, Yesus itu sah untuk disebut anak Yusuf. Yusuf. Karena nyatanya Yusuf itu ya suami Maria gitu. Tetapi Yusuf itu bukan ayah biologis. Yesus itu lahir sebagai manusia bukan karena campur tangan Yusuf. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan ada dua hal mengenai Yesus, anak Allah dan keturunan Daud atau anak Daud. Dan dia akan menduduki tahta Daud, bapa leluhurnya. Nah, sekarang begini, istilah keturunan Daud atau anak Daud. Ini sudah bisa dikatakan sebagai istilah khusus ya. Istilah khusus. Maksudnya begini. Ketika Daud berkuasa sebagai raja, Tuhan datang kepada Daud di 2 Samuel bab 7. Dikatakan bahwa eh, kerajaan Daud itu tidak akan berakhir. Tuhan berjanji kerajaan Daud tidak akan berakhir. Tuhan juga berjanji bahwa keturunan Daud akan terus menduduki tahta sebagai raja. Tapi dalam perjalanan waktu, kerajaan Daud pecah, lalu jadi dua. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, dua kerajaan ini hancur. Tapi ingat janji Tuhan, kerajaan Daud akan kokoh selamanya, tahta Daud akan kokoh selamanya. Apakah ini berarti, apakah kehancuran kerajaan ini menjadi tanda kalau Tuhan tidak setia janji? Tidak bisa mengatakan Tuhan tidak setia janji. Yang ada adalah keyakinan, pengharapan bahwa suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Enak. Nah, kerajaannya nanti akan disebut kerajaan Allah atau kerajaan Israel baru. Nah, Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud menjadi raja. Raja ini, ya seperti Raja Israel di zaman kuno, akan diurapi. Dipilih oleh Allah sebagai pemimpin penyelamat Israel. Nah, kemudian orang-orang Yahudi di zaman perjanjian baru, di zaman Tuhan Yesus, mengharapkan ini. Mengharapkan bahwa
Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud menjadi raja. Dan kemudian akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Nah, dalam perjalanan selanjutnya, Bapak Ibu akan melihat Yesus itu dengan berbagai cara ya. Orang mau ngangkat Yesus jadi raja. Senang sekali kalau Yesus jadi raja. Bapak Ibu ingat ketika Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem. Orang berharap Yesus jadi raja. Kalau Yesus jadi raja, senang. Kasih aja roti sama ikan, nanti digandakan. Itu baru roti dan ikan. Coba kasih daging, susu gitu ya. Maka bukan hanya makan siang gratis, makan pagi, makan siang, makan malam, gratis terus. Kemudian kalau ada orang sakit, tinggal bilang saja, nanti disembuhkan sama Yesus. Kalau ada orang mati, bilang saja sama Yesus, nanti akan dibangkitkan. Senang sekali kalau Yesus jadi raja. Itu yang dipikirkan orang banyak. Tapi Yesus tidak berpikir seperti itu. Nah, nanti dalam perjalanan selanjutnya kita akan diskusikan Bapak Ibu lebih detail tentang hal ini ya. Yesus bertindak sebagai raja, tetapi bukan raja seperti yang dipikirkan oleh orang Yahudi. Bapak Ibu, sekarang tolong membuka Injil Lukas bab 23. Lukas 23. Lihat ayat 38. Sudah ketemu? Apa yang dikatakan di situ? Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Bapak Ibu, perhatikan tulisannya ya. Inilah, bukan dia mengaku. Nah, kalau di Injil Yohanes ada Iya, permintaan kan. Kalau ada kata inilah raja orang Yahudi, berarti tulisan itu menunjuk bahwa Yesus yang disalib itu adalah raja orang Yahudi. Bukan dia mengaku kalau dia adalah raja. Jati diri Yesus sebagai raja justru tampak ketika Yesus ada di kayu salib. Apa artinya itu? Ya tunggu dulu. Nggak diomongin sekarang ya. Ntar kalau semua saya omongkan sekarang, besok saya ngomong apa lagi? Nah, kembali kita ke Lukas bab 1. Sekarang begini, Bapak Ibu, kalau ini tanyanya sama ibu-ibu ya. Ibu, ibu akan melahirkan dan anak ibu akan jadi raja nanti. Ada senangnya? Pasti. Tapi berikutnya, Bapak Ibu, kita menemukan ini tugas sangat serius. Ini tugas. Dan kembali lagi, Maria menerima karunia, menerima anugerah. Dan anugerahnya itu adalah tugas untuk menjadi ibu yang yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan seorang anak yang akan menjadi raja. Ini tugas yang sangat serius, tapi kemudian Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Maria menyampaikan kesanggupan untuk menjadi ibu dari anak Allah yang akan menjadi Raja Israel. Nah, sekarang begini dulu. Pemahaman tentang raja yang ada di dalam pikiran Maria, ya seperti pemahaman orang Yahudi yang lain. Nah, sekarang begini Bapak Ibu.
berita penugasan malaikat kepada Maria hanya sampai di situ ya. Dan Maria tidak diberi petunjuk, nanti akan terjadi ini, nanti akan terjadi ini, nanti setelah besar anakmu akan begini, akan begini. Tidak bisa, tidak ada keterangan seperti itu. Dan Bapak Ibu akan bisa melihat Maria yang di sana sini mengalami keheranan. Sekarang begini, Maria mengunjungi, Maria berangkat ke rumah Bu Elizabeth. Ya, kemudian ayat 40, kita lihat 40. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Jadi Maria mengadakan perjalanan dari Nazaret ke En-Karim di Yudea, perjalanan jauh ini ya. Lalu setelah sampai ke rumah Bu Elizabeth, Maria berkata, "Shalom." Itu ya, menyampaikan salam. Lalu Elizabeth mendengar salam itu. Begitu mendengar salam yang diucapkan Maria, anak yang ada di dalam rahim Elizabeth melonjak. Ini hanya ibu yang tahu. Bapak-bapak tahu rasanya bayi di dalam kandungan melonjak? Kemudian, lihat berikut sesudah itu. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Dalam keadaan penuh dengan Roh Kudus, Elizabeth berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Nah, lihat ayat 44. Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ini kan Maria datang ke rumah Elizabeth, ya sudah diberitahu kalau Elizabeth mengandung, iya. Tapi ini perjumpaan pertama ketika selama Elizabeth mengandung. Dan Elizabeth mengatakan, "Maria, waktu kamu menyampaikan salam tadi, anak yang di dalam rahimku itu melonjak kegirangan." Maria tidak diberi petunjuk apa yang harus dilakukan, apa yang akan terjadi. Tapi Maria mengalami berbagai hal yang membuat dia paham, ngerti, dan ada juga yang membuat Maria nggak ngerti-ngerti. Sekarang kita ke Bethlehem. Bethlehem dulu ya. Bab 2. Lihat ke ini ayat 6. Bab 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya dan membaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Perhatikan kata palungan. Dari situlah Bapak Ibu kita tahu Maria melahirkannya di kandang. Ya kan? Mana kata kandangnya? Ada kata kandang apa enggak? Enggak. Enggak ada. Tapi kita tahu Maria melahirkan di kandang karena ada kata palungan ini. Palungan itu apa? Tempat Tempat naruh makan rumput. ternak. Tempat makan ternak kan. Nah, kemudian sekarang begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Maria ada di kandang, Yusuf ada di kandang ya. Maria tidak tahu peristiwa ini. Konsentrasinya pasti pada anak yang barusan dilahirkannya. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya
Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Perhatikan, hari ini telah lahir bagimu Juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Malaikat bicara kepada para gembala, hari ini sudah lahir bagimu. Hari ini ya, bukan besok. Kalau ini malam, berarti ya malam ini, atau paling tidak tadi, bukan besok dini hari, atau bukan besok pagi. Hari ini telah lahir, ini sudah lahir bagimu Juru Selamat. Lalu ayat 12, inilah tandanya bagimu. Kamu akan melihat seorang bayi yang dibedung dan terbaring dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, sekarang berita selesai. Malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka balik ke surga. Lalu para gembala berkata, 15, mari sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Terus, 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf. Ya, serta bayi yang berbaring dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Nah, melihat bayi yang dimaksud, lalu para gembala cerita. Cerita apa? Cerita tentang malaikat yang datang dan memberitahukan siapa yang lahir ini. Nah, sekarang ayat 18, Bapak Ibu perhatikan detail. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Semua orang. Ini siapa? Maria, Yusuf, dan Ya. para gembala. Nah, yang cerita gembala, berarti gembala malah nggak ikut di situ. Jadi yang semua orang ini yang dimaksudkan justru Maria dan Yusuf kan. Sekarang, Bapak Ibu, tolong membayangkan reaksi heran dari Yusuf dan Maria mendengar berita dari malaikat. Jadi posisinya Maria Yusuf itu ada di kandang, malam, gelap. Tiba-tiba ada yang datang, gembala-gembala. Terus gembala-gembala itu pada cerita, tadi kami melihat langit terang sekali. Lalu ada malaikat datang mendekati kami dan mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Lalu malaikat itu ngasih tahu kami, tandanya kamu pergi ke Bethlehem sana, lalu ada bayi yang dibaringkan di palungan. Oh, ternyata ini bayinya. Bayangkan Bapak Ibu reaksi Maria. Dia akan keheranan nggak mendengar gembala-gembala yang tiba-tiba datang dan bercerita seperti itu. Dan disebut Maria memang heran ya ayat 18. Namun Maria menyimpan semua hal itu dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, dalam kisah ini kelahiran Yesus ini ya, kita menemukan hal istimewa yang dialami Maria. Waktu di rumah Bu Elizabeth tadi, Maria mendengar, waktu kamu ngasih salam, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sekarang Maria bertemu dengan para gembala yang mengatakan, anak yang dilahirkan Maria itu adalah Mesias, Juru Selamat. Maria hanya menyimpan itu dan merenungkannya.
Dan Maria nggak cerita apa yang direnungkan itu. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu kita menemukan identitas lain yang disebut oleh malaikat kepada para gembala. Mesias, Juru Selamat. Ini ada kaitan dengan kerajaan Daud yang disebut tadi loh. Ia akan menduduki tahta Daud bapa leluhurnya. Itu artinya Yesus akan menjadi raja atas kerajaan Daud. Dan ini sama dengan Mesias. Tapi tugas raja, gini, Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, kalau Bapak Ibu mendengar kata raja, ini kuis family 100, yang sebutkan kata yang ada konotasi dengan raja, seringkali disandingkan atau berkaitan dengan raja, apa saja? Kalau ada raja, terus ada apa saja? Kuasa. Yang Bapak Ibu ingat. Permasyuri. Oh, permaisuri. Terus Ada kuasa. Raja. Wilayah. ada wilayah. Terus Mahkota. ada Tahta. mahkota, lambang ini kekuasaan gitu ya. Ada tahta, ada mahkota, ada permaisuri gitu ya. Ada kuasa. Ada selir. Kuasa itu tampak di mahkota dan tahta. Ya, terus Prajurit. prajurit. Selir, Pak. Apa? Ibu Suri. Selir. Ibu Suri. Ada permaisuri, selir, ibu suri gitu ya. Kerajaan. Iya, kerajaan itu wilayah, ada keratonnya pasti ya, istana. Ada pengawal, Pak. Ada pengawal. Dan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, setelah Yesus dewasa, mikirnya ada mirip-miripnya begitu ya. Izinkan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Itu dua anak Pak Zebedeus ngomongnya begitu. Nah, tapi kalau para pengikut Yesus, Bapak Ibu, mendengar Yesus menjadi raja, saya tidak yakin di memori Bapak Ibu muncul permaisuri, selir, ibu suri. Enggak kan? Tahta, iya. Mahkota, iya. Dan ada satu yang istimewa kalau mendengar Yesus itu diurapi sebagai raja. Perhatikan kata Juru Selamat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Gitu ya. Supaya nanti kita masih akan diskusi dalam kisah sengsara Yesus. Tapi sebelum itu Bapak Ibu tolong membuka saja Injil Matius bab 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sudah ketemu? Ya. Anak yang dilahirkan Maria itu harus diberi nama Yesus. Mengapa? Dialah yang akan Karena menyelamatkan dia umatnya menyelamatkan dari dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya umatnya dari dari dosa mereka. Nah, dosa mereka. Nah, Bapak Ibu, Mesias, Raja, kalau mendengar kata Mesias ya, yang Bapak Ibu ingat begini saja. Mesias itu sama dengan Raja Penyelamat. Gitu ya. Karena nanti ada raja yang lain, Yesus itu anak manusia, itu bukan penyelamat, isinya lain. Kalau mendengar kata Mesias itu artinya Yesus Raja Penyelamat. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan umatnya. Kenapa kok diselamatkan? Diselamatkan dari apa? Manusia, umat Allah itu ada dalam bahaya dosa. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang perlu disampaikan. Kalau mau bertanya, silahkan nyalakan kamera dan berbicara. Ya, Bu Ana, silahkan. Baik, terima kasih Pak Seto. Mari silahkan Bapak Ibu. Oh, ya. Oke, Oke, saya Pak Seto, kalau di pembicaraan yang lain itu kan
kelahiran Yesus kita rayakan di bulan Desember, di mana kalau kita tahu katanya di sana tuh sedang musim dingin. Jadi aneh kalau gitu ada domba-domba yang sedang di merumput gitu loh, lalu ada gembala-gembala. Itu gimana tanggapannya? Kalimat yang pertama Ibu ucapkan tadi. Ulang lagi. Kelahiran Boleh Yesus. tolong dipelanin dikit Bu Meska, Kelahiran silakan. Yesus dirayakan tanggal 25 Desember atau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Hmm, Rayakan. kita nggak tahu persis deh. Sudah dirayakan ya. Nah, Ibu tadi kan mengucapkan kalimat itu, kelahiran Yesus dirayakan, gitu kan? Dan kemudian begini, kalau memang begini kita agak dalam praktek kita agak sulit membedakan tanggal lahir dengan hari kelahiran, perayaan kelahiran, itu ya. Kemudian, wah nggak mungkin Yesus lahirnya tanggal 25 Desember karena itu dingin. Kemudian begini, hanya itu alasannya. Desember dingin, nggak mungkin gembala di apa menyebutnya di luar gitu. Coba Bapak Ibu membayangkan begini, kalau ada gembala, ada orang yang punya kambing domba 300 ekor gitu ya. Terus musim dingin suruh kemana domba-domba itu? Kita akan mengalami kesulitan untuk itu. Nah, kemudian begini juga. Kalau kita lihat lebih lanjut, Bapak Ibu bisa di kesempatan kalau memungkinkan, kesehatan, rezeki memungkinkan, Bapak Ibu pergi ke sana, lalu lihat. Maka yang disebut kandang itu sebenarnya bukan gubuk seperti yang kita buat. Banyak rumah itu dibuat dalam gua. Kandang yang dimaksudkan itu lebih banyak urusannya dengan gua. Dan gua itu bisa menjadi tempat tinggal mau di musim apapun. Nggak ada soal kalau hanya soalnya ini musim dingin, nggak mungkin Yesus lahir di bulan Desember. Jadi jawaban yang seperti itu rasanya sebenarnya sulit diterima. Bapak Ibu bisa kok pergi ke Israel bulan Desember, Bapak Ibu misa outdoor juga masih bisa kok di Bethlehem. Dan kemudian ingat, kandang itu bukan gubuk, tetapi gua yang digunakan, difungsikan sebagai kandang. Ada contohnya masih ada di Bethlehem. Tempat atau gua yang dijadikan kandang itu Bapak Ibu masih bisa lihat contohnya. Jadi begitu. Nanti ya saya tidak begitu memikirkan tentang tanggal lahir, tetapi kemudian 25 Desember itu adalah hari yang dipilih untuk mengenang, untuk merayakan lahirnya Yesus. Bapak Ibu, dari dulu sampai sekarang, amati ya, orang Katolik mana pernah bingung dengan Yesus lahir tanggal berapa kan? Nggak pernah bingung lahirnya tanggal berapa. Yang jelas kita tahu, lahirnya Yesus kita rayakan di tanggal 25 Desember. Begitu dulu, Bu. Oke, terima kasih Pak Seto. Terima kasih Bu Meska. Ya. Silakan Bapak Pak Ali yang Seto, sudah raise ya. hand. Ya, mau tolong tanya Pak Seto, saya kok ganjel ini di silsilah Yesus di Lukas 3 ayat 23 dikatakan anak Yusuf adalah Yusuf anak Eli. Nah, tapi di Matius kenapa disebutkan Matius 1 ayat 16 Yakub mempunyai anak Yusuf, yang benar Yakub apa Eli ya Pak Seto? Nah, Apakah sama pertanyaan gitu? yang benar yang mana? Iya, saya bingung ini. Nah, ini kita perlu memperhatikan secara menyeluruh ya. Saya ambil contoh yang lain. Ya. Nanti ini menjawab banyak hal sekaligus. Berapa ekor keledai yang terlibat dalam acara masuknya Yesus ke Yerusalem?
2. Satu apa dua? Sama Tunjukkan anaknya. buktinya, tunjukkan buktinya, tunjukkan teksnya. Mau bilang satu atau dua, tunjukkan teksnya. Wah, Ya, tunjukkan teksnya. Silahkan buka Injil Matius. Dulu ya, Matius. Bab 21. Udah ketemu Matius 21? Sudah. Sudah. Ayat 2. Ayat 6. Ayat 7. Mereka membawa dari betina bersama anaknya dan mengawasinya dengan pakaian mereka. Udah berapa? 2. 2. 2 ya. Ya. Silahkan sekarang Bapak Ibu pindah ke Injil Markus bab 11. Ya. Markus 11. Lihat ayat 7 juga. Mereka membawa Markus 11 ayat 7 juga. 1. Lalu mereka membawa keledai muda itu pada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus pun duduk di atasnya. Berapa ekor? 1. 2. Ada yang muda, mengatakan muda, berarti ada yang tua. Yang mana? Di mana? Dulu mereka membawa keledai muda itu, berarti ada keledai tuanya. Nah, lihat Yang bawah, Bu. teksnya. Matius Yang 21 bawah itu ayat memang tua. 7. Lihat ayat 2 dulu dah kalau gitu. Lihat dulu ayat 2. Ekor Itulah ke kampung yang di depanmu itu, ketika Ya. kamu memasukinya, Ekor. kamu tidak menemukan Ekor. Nah, kan ketemu seekor keledai muda kan. Nah, ambil itu bawa. Matius bilang keledainya 2, Markus bilang keledainya 1. Pertanyaan sama, mana yang benar gitu kan? Pertanyaan dan ada banyak contoh begitu ya. Maka saya katakan pemahaman ini bisa menolong kita untuk mengerti banyak teks. Mengatakan mana yang benar itu mengandaikan pemahaman tentang kebenaran historis. Jadi Iya kakak, iya kamu kan ujiannya hari ini. Jadi ini ngomongin historis ya. Jadi yang benar secara historis dulu apa yang benar-benar terjadi itu ya Yusuf itu anak Yakub atau anak Eli. Yang terlibat dalam acara masuknya Yesus itu 1 atau 2. Tapi ingat Bapak Ibu, itu baru satu jenis kebenaran yang kita tahu. Kita menemukan ada banyak jenis kebenaran. Sekarang begini, ini contoh yang gampang saja ya. Kisah tentang sang kuryang itu benar atau tidak? Kayaknya Secara historis, tidak. Secara ilmiah, tidak. Tahun berapa sang kuryang bendung Sungai Citarum? Nggak ada yang Nggak resmi ada. kan soalnya. Nggak akan ketemu. Bagaimana mungkin perahu ditendang jadi gunung? Secara ilmiah nggak akan ketemu. Tapi sekarang saya bertanya, Ibu punya anak cakep, punya anak cowok? Ibu yang punya anak cowok, tolong jawab. Nggak ada yang punya anak cowok. Punya lah. Cakep apa enggak? Orang bilang ya cakep. Iyalah.
Sekarang begini, seorang ibu tidak akan jatuh cinta pada anaknya sendiri, setampan apapun dia, dan ingin menjadi istrinya. Ini benar atau tidak? Benar. Nah, tapi ini kebenaran apa? Bukan historis, bukan ilmiah, tapi ini kebenaran moral. Orang. Ya. Kemudian kalau kita membaca Alkitab, ada banyak hal yang secara ilmiah salah. Secara ilmiah salah. Maksudnya begini, nanti di hari kiamat Bapak Ibu, langit runtuh. Tunggu, langit runtuh. Kita lihat langit. Langit itu apa? Awan. Langit yang biru itu. Awan. Bintang kecil di langit yang biru, padahal kalau malam nggak biru bintang. Langit dulu dibayangkan seperti kubah raksasa untuk menahan air yang di atas. Dulu orang berpikir begitu. Mengatakan langit runtuh itu secara ilmiah nggak akan ketemu. Kemudian kalau bicara tentang ini tanggal sejarah dalam arti yang sebenarnya atau kebenaran historis, Bapak Ibu membaca Injil sudah ketemu macam-macam perbedaan tadi. Nah, yang kita mau cari kalau membaca Alkitab itu adalah bukan kebenaran historis, bukan kebenaran iman, bukan kebenaran ilmiah, tapi kebenaran iman. Kebenaran iman itu apa? Kebenaran tentang siapa Allah dan apa yang dikehendaki. Itu kebenaran iman. Jadi kalau Injil yang satu kita temukan beda dengan yang lain, Bapak Ibu, baca saja satu Injil itu, setelah baca sungguh-sungguh, kita pelajari apa yang sebenarnya dimaksudkan. Ya, sekarang begini, bagaimana Bapak Ibu mau menjelaskan kalau Yesus itu anak Allah? Cara Bapak Ibu kan menjelaskan bagaimana? Mikir dulu atau mikir terus ini? Nggak masalah, saya nggak akan menuntut apa-apa. Tapi sekarang begini, seandainya Bapak Ibu itu adalah anak raja, cara Bapak Ibu membuktikan bagaimana? Ayah ibu saja. Akte kelahiran saya, Pak. Akte Benar. kelahiran bisa, terus berikutnya itu baru kalau akte kelahiran baru ketahuan bapaknya itu siapa gitu ya. Terus saya itu adalah keturunan Sultan Hamengkubuwono I gitu. Silsilah Cara keluarga. menjelaskannya pakai apa? Silsilah. Benar. Cara kunonya begitu, baru kemudian tes DNA gitu kan. Iya, tes DNA. Sekarang Bapak Ibu kembali ke Injil Lukas bab 3 tadi. Kita sudah mendengar Yesus itu siapa tadi. Sekarang Bapak Ibu lihat lagi daftar nenek moyang Yesus ya. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yane, dan seterusnya. Terus ayat 37, Bapak Ibu. Ayat 37. Anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Seto, oh bukan ya. Terus anak Adam terakhir. Anak Allah. Anak Allah. Dengan menunjukkan, dengan menyusun daftar nenek moyang ini, Lukas mau menunjukkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Yesus adalah anak Allah. Lukas berapa tuh Pak tadi? Sorry. Bab 3. Lukas 3 ayat 20. Ya. 3. Ya. Ayat
24. 23. Dari 23 sampai 37, 38. 23. 37, 38. Kemudian yang ada juga di dalam Injil ini, bab 3 ini tadi, Bapak Ibu lihat ayat 31. Yesus itu adalah anak Daud. Mesias itu harus anak Daud. Kalau tadi dikatakan anak yang dilahirkan Maria itu akan menduduki tahta Daud, bapa leluhurnya, perikop ini yang berisi silsilah atau daftar keturunan menunjukkan satu, Yesus itu anak Daud, dua, Yesus itu anak Allah. Begitu maksudnya. Kalau kita membacanya dengan cara seperti ini benar secara teologis. Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Daud. Yesus itu juga adalah anak Allah. Nah, saya tidak akan memilih yang benar Matius atau Lukas, karena nama-namanya itu beda. Saya tidak akan memilih, dan kita tidak perlu memilih. Baca, perhatikan, pahami, daftar ini mau menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Daud dan anak Allah. Begitu maksudnya. Lanjut Bu Ana, Oh ya, Brother ya Lisa baik. Terima Resen. kasih. Pak Seto, ini ada Ibu Lisa Gunawan raise hand. Silakan Ibu Lisa. Selamat malam, Mas Seto. Selamat malam, Bu. Mas, saya mau nanya dong, tadi agak bingung karena kalau penjelasan Mas Seto terakhir kan tadi Yesus dilahirkan di gua, tepatnya kan. Waktu beberapa waktu yang lalu menjelang Natal, dengar khotbah Romo, salah satu Romo di gereja. Dia bilang sebenarnya kelahiran Yesus itu di rumah. Nah, aku baca di Matius sih memang rumah. Lalu kalau Lukas kan itu palungan, tapi kalau Markus dan Yohanes tidak diceritakan. Jadi yang benar yang mana, Mas? Sama Thank you, lagi, Pak. Mas. Coba lihat sekarang di Injil Matius bab 2 ayat 11. Ya, Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ya. Kemudian sekarang begini. Waktu. Itu kan bukan cerita tentang kelahiran Yesus kan, Bu, ya? Bukan cerita tentang kelahiran Yesus, itu tetapi cerita tentang kedatangan siapa? Oh iya. Orang Majus. Orang Kedatangan Majus. orang Majus. Kemudian tunggu supaya saya tidak terburu-buru. Lihat masih di Injil Matius ya. Bapak Ibu tolong cari pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Ya, dekat situ kan perikopnya. Ya, Matius 16. Anak-anak bayi-bayi yang dibunuh oleh Herodes itu umur berapa? 2 tahun ke bawah. Ayat berapa? Ayat 16. Ayat 16 Ya. ya. Sekarang begini. Waktu orang Majus datang, itu Tuhan Yesus umur berapa? 2 Baca teks. tahun. Jadi lihat teks. Kalau berpikir, berlogika, dan seterusnya, Bapak Ibu, dasarnya teks ya. 2 tahun. Waktu orang Majus datang, itu Tuhan Yesus umur berapa? 2 tahun. Bukan umur Pak. satu, baru Yesus 1 hari. dilahirkan. Kira-kira Setelah Yesus dilahirkan, 2 tahun ke Baru bawah. lahir. datanglah 2 orang tahun. Maksimal Majus umurnya 2 tahun gitu kan ya. Iya. Tapi Bapak Ibu kalau pas Natal, orang Majusnya itu sudah ada di situ waktu Yesus umur berapa? Lahir. Bayi. Si bayi. Ini Yesus masih di kandang itu, orang Majus sudah datang. Bahkan ini kalau naruhnya nggak hati-hati, malam itu juga gembala ada di situ, orang Majus ada di situ gitu kan.
Atau kalau yang agak disiplin gitu, nanti 6 Januari baru orang majusnya ditaruh di situ kan. Penampakan Yesus. Ya, hari raya penampakan Tuhan itu ya. Tapi kemudian sekarang begini, kalau gembala datang ke kandang malam itu juga gampang karena sama-sama ada di Bethlehem. Dan gembala-gembala tahu. Sekarang orang Majus itu datangnya dari mana? Dari Mesir. Dari timur. Timur ngelihatnya dari mana? Kalau dari Jakarta timur itu Cirebon. Persia. Nah, kalau dari Bethlehem timur itu mana? Persia. Aduh. Bisa jauh sampai kalau melihat begini. Mengingatnya gini saja. Di zaman kuno, bangsa kerajaan yang ahli dalam perbintangan itu bangsa mana? Mesir. Mesir ada di selatan, bukan di timur kan? Kalau dilihat dari Bethlehem atau Yerusalem. Persia. Kita Mesopotamia. akan ketemu Mesopotamia. Kalau sekarang Irak, Iran, tapi Irak itu yang paling dekat, yang disebut Mesopotamia. Bayangkan Bapak Ibu, dari Mesopotamia ke Yerusalem, perlu waktu berapa lama? Lama-lama. Nggak mungkin dalam satu malam mereka nyampe, mustahil gitu. Jadi maksudnya begini, ketika Yesus lahir, kita menemukan di dalam Injil Lukas, jelas di Injil Lukas ya, Yesus masih di palungan kan, berarti di kandang. Ketika orang Majus datang, Yesus sudah ada di rumah. Jangan tanya lagi, ini ngontraknya di rumah siapa gitu, enggak tahu. Tapi yang pasti kita membaca Matius bab 1 ayat 12 tadi, ayat 11 tadi, Yesus sudah ada di dalam rumah, tapi masih di Bethlehem. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara, Bapak Ibu, saya ajak untuk memperhatikan dasar untuk bicara ya. Maksudnya, kita itu punya banyak pengetahuan di kepala, di memori kita macam-macam pengetahuan datang dari mana-mana. Tapi kemudian ketika kita belajar seperti ini, maka kita lihat, ini loh dasarnya untuk bicara begini. Ini loh dasarnya berbicara begini. Seperti kalau sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, Yesus itu mulai berkarya umur berapa? 30. Bapak Ibu dulu waktu kecil sudah tahu Yesus berkarya umur 30. Tapi dulu tahu dari siapa? Pak Seto. Dulu waktu kecil belum kenal kita. Bapak sudah duluan kecil daripada saya. Guru bina iman, guru agama. Sekarang nggak boleh gitu lagi dasarnya. Coba lihat yang bab Lukas bab 2 ayat 23 tadi. Bab 2 bab 3 ayat 23 tadi. Yesus mulai berkarya umur berapa di situ? 30. Jadi sekarang saya tahu dasarnya untuk mengatakan 30. Jadi begitu Ibu Lisa keterangannya ya. Masih ada Ya, lagi? Mas. Makasih. Masih Pak. Ya, kalau Oke, masih ada baik. satu Tanya lagi. Pak. Ada ini Bapak. Pak, tanya ada- Pak. Boleh tanya Pak Ya, silakan Pak Heri. tentang kelahiran Yohanes Pak. Ini kalau di teks kan harusnya anak dari Elizabeth itu kan mengambil anak nama dari bapaknya. Tuh, kok di sini kok dinamai Yohanes? Berarti Yohanes itu tokoh besar ya Pak ya dalam ini kan tradisi imamat tuh Pak, yang mewarisi itu, memimpin membakar ukupan di Bait Allah. Kenapa dinamai Yohanes Pak?
Coba lihat Terus bab 1 ayat 13, Pak. Jadi kalau pertanyaannya kenapa harus diberi nama Yohanes, jawabannya ada di situ. Tetangganya pada mengatakan, enggak ada keluargamu yang bernama Yohanes. Tapi Zakaria tetap mengatakan, kasih nama dia Yohanes. Oh Kenapa? iya, Karena malaikat itu ya. malaikat yang menyuruh. Kemudian, sekarang begini, kalau kita bicara bahasa Ibrani, Aram gitu ya, nama Yohanes itu kita tidak temukan. Nama Yesus juga enggak. Karena itu di sudah di Yunanikan. Iya. Sudah diyunanikan. Kalau dalam Yohanan Pak bahasa ya. Aram harusnya namanya Yohanan. Yohanan ya. Ya, memang kalau kita melihat keterangan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, kita tidak menemukan keterangan bahwa ini, kenapa kok harus diberi nama ini Yohanes. Tapi Bapak Ibu akan melihat hal yang jauh lebih penting untuk diperhatikan. Sekarang, lihat Bapak Ibu, bab 1 ya. Lihat ke ayat 17. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ya, Untuk terus. memperhati balik pada anak-anaknya. Nah, sekarang begini. Kalau kita mendengar ucapan, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Ini peran yang akan dijalankan oleh Yohanes. Nama Yohanan tidak kita temukan dalam kisah Elia. Ya, tapi kemudian sekarang nantilah kita diskusi mengapa yang menampakkan diri atau yang hadir waktu Yesus menampakkan kemuliaan itu Musa dan Elia. Pernah diskusi itu atau belum? Belum. Nah, nanti pada waktunya kita diskusikan. Itu pertanyaan dari kecil, pertanyaan saya dari kecil. Kan ada nabi banyak sekali di Perjanjian Lama. Kenapa yang menampakkan diri bersama dengan Yesus itu Musa dan Elia? Itu karena Apalagi Elia itu Pak. punya peran penting menjelang datangnya hari Tuhan itu. Ya, begitu dulu Pak ya. Oke Pak, ya terima kasih. Bentar, catat, saya catat karena ya mungkin saya bisa mendapatkan keterangan tentang mengapa namanya Yohanes. Nanti malam saya tanya sama malaikat Gabriel ya. Bukan sama Google, malaikat Google. Oke, baik. Pak Seto, ini ada pertanyaan dari Ibu Helen di kolom chat. Pak Seto mau tanya, Lukas bab 2 ayat 7, anak sulung maksudnya anak pertama atau yang tua, kenapa tidak dicatat sebagai anak tunggal? Apakah Yesus punya adik? Monggo Pak Seto. Anaknya yang sulung gitu ya. Yesus punya adik apa enggak? Begini dulu ya, begini dulu. Kalau kita membaca ketika Yesus ditolak di Nazaret, ya, ketika Yesus ditolak di Nazaret itu berarti di bab 4. Bentar, di sini disebut
Ada saudaranya apa enggak kalau di Lukas? Saudara kan belum tentu kakak atau adik, Pak. Kandung. Oh, tunggu dulu. Kalau membaca, coba periksa, kalau di Injil Lukas bab 4, Yesus yang ditolak di Nazaret itu, kita tidak menemukan nama ada saudara-saudara Yesus. Tapi kalau Bapak Ibu membaca Injil Markus bab 6, Bapak Ibu akan ketemu dengan saudara-saudara Yesus. Markus bab 6, Bapak Ibu langsung saja ke ayat 3. 3, 4 gitu ya. Ya, ada ketemu. Ada nama saudara-saudara Yesus di situ. Ada. Ya, Ada perempuan. malah ada yang perempuan kan ya. Iya. Iya. Berarti ini Tuhan Yesus pasti pernah dipanggil kakak gitu ya. Bang. Tapi kemudian sekarang begini. Ketika Tuhan Yesus wafat, itu kan Pak Yusuf sudah nggak tahu meninggalnya kapan, tapi nyatanya tinggal Bu Maria. Iya. Kemudian sekarang Bapak Ibu pindah lagi ya, kita buka Injil Yohanes bab 19. Ini kalau ikut belajar Alkitab hari Senin dan Bapak Ibu enggak mahir buka Alkitab, keterlaluan. Baru, Pak. Baru, Pak. Yohanes bab 19. Tiap Jumat Agung pasti Bapak Ibu dengar, tapi kita amati Ayat berapa, Pak? ayat 25. Dekat salib Yesus berdirilah Ya, ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. ya. Terus habis itu ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Terus Kemudian ayat katanya 27. kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan Nah, kalimat terakhir. sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sekarang, Bapak Ibu, ibu-ibu, bayangkan, jangan harapkan. Ibu punya anak laki-laki 4, gitu ya. Lalu anak pertama mau pergi ke luar negeri. Anak ibu yang mau pergi itu bilang ke temannya, "Aku titip ibuku ya, biar ibuku tinggal di rumahmu ya." Ibu mau dititipkan ke teman anak ibu? Satu. Kedua, anak ibu yang lain, adik-adiknya, terima kalau ibunya dititipkan abangnya ke temannya. Aneh. Sekarang begini, kalau Yesus itu punya adik, apalagi punya adik perempuan, mereka akan melepaskan ibunya untuk tinggal bersama muridnya, bahkan dibawa sampai ke Efesus sana. Nah, apa yang kita temukan di dalam Injil Yohanes, ini memberikan penjelasan, keterangan. Yesus itu anak tunggal Maria dan Yusuf. Anak tunggal Maria ya, sorry, bukan Yusuf. Lalu kalau ada saudara-saudara, maka yang dimaksudkan itu kerabat. Bayangkan seperti pemahaman tentang saudara dalam masyarakat Yahudi itu seperti dalam bahasa Indonesia. Saudara kandung ya saudara, sepupu saudara, kerabat lebih jauh juga saudara.
Jadi kalau yang ada yang disebut ada saudara-saudara Yesus, yang dimaksudkan itu bukan adik kandung Yesus, tetapi saudara dalam pengertian yang lebih luas, kerabat. Kemudian sekarang Bapak Ibu lihat nih berkaitan dengan sebentar ayat bab 2. Kembali ke Lukas bab 2. Ayat 7. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ya, kok Lukas harus pakai kata anak sulung? Sebut aja anak tunggal. Tunggu dulu. Yang disebut sulung itu bagaimana? Jangan bilang soto loh ya. Anak sulung. Anak Anak sulung itu sulung itu artinya apa? biasanya anak pertama. Ya, Anak pertama. anak yang pertama keluar dari kandungan. Dalam pemahaman modern, kalau ada yang pertama, berarti harus ada yang kedua. Berikutnya. Belum tentu, Pak. Saya mengatakan dalam pemahaman modern, kalau Oh, ada juara pertama, itu karena ada yang kedua dalam pemahaman modern. Tetapi nggak selalu begitu. Sekarang begini, kata sulung dengan kata tunggal itu sama atau beda? Maknanya, bahkan saya katakan kekuatan atau kewibawaan anak sulung dengan anak tunggal sama atau beda? Saya bicara tentang kata. Beda. Sama sekali berbeda kan ya? Ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau ini ibu-ibu, bicara bapak-bapak, ibu-ibu, apa adanya ya, saya tanya. Bapak Ibu punya anak sulung dan anak sulungnya adalah laki-laki. Bangga apa enggak? Seneng apa enggak? Perkara anak ini punya prestasi apa enggak peduli gitu ya. Enggak peduli. Tapi pokoknya punya anak laki-laki pertama gitu ya. Apalagi di dalam masyarakat tertentu, nah ini sangat mencolok. Sekarang begini, kenapa menggunakan kata sulung? Pemahamannya seperti itu. Lalu, kalau kita, sebentar supaya menjadi kelihatan lebih jelas ya, lihat ke, bentar, mana tadi ya? Yang bicara tentang Taurat tadi di ayat berapa ya? Di bab berapa ya? Silahkan ke bab 2 ya. Bab 2. Bab 2, Bapak Ibu lihat ke ayat 24. Maria dan Yusuf berkaitan dengan kelahiran itu benar-benar mengikuti apa yang disampaikan dalam Taurat. Lihat ayat 22 dulu. Bab 2 ayat 22. Lalu ketika tiba waktu penahiran menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Tidak ada ketentuan di dalam Taurat, setiap anak tunggal diserahkan kepada Tuhan. Nggak ada. Jadi mau ada adik apa enggak, pokoknya lahir pertama dari kandungan. Ah, itu sulung. Dan itu untuk Tuhan. Begitu maksudnya. Kenapa kok disebut anak sulung? Karena akan tiba waktunya Bapak Ibu, Yesus dipersembahkan kepada Allah. Jadi begitu makna kata sulung. Kalau dalam bahasa Inggris, firstborn itu artinya apa?
Pertama. Kelahiran pertama. Tapi ada second born apa enggak? Ada. Ya, Ada istilah second born, third born gitu, fourth born gitu? udah. Yang pintar bahasa Inggris, yang biasa bahasa Inggris, tolong jawab. Saya nggak ngerti saya. Ya, kalau first born ada ya, tapi kayaknya saya belum pernah, saya minim pengetahuan saya bahasa Inggris. Yang ini eh, fifth born gitu, ada istilahnya? Ada. Ya, mungkin itu yang tahu istilah bahasa Inggris mungkin itu lebih apa ya, lebih gampang memahaminya, first born gitu. Ya, sudah dulu ya. Ya, baik Pak Kita Seto. yang kita akan lihat yang berkaitan dengan soal seperti yang ini tadi. Ya. Sekarang ini kita ke bab 2, kemudian kita ke ayat 25 dan seterusnya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai, sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat, perhatikan keselamatan yang datang darimu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Maria dan Yusuf membawa Yesus kan untuk keperluan memenuhi hukum Taurat. Ya, lihat maksudnya begini. Ayat 22 tadi ya. Ketika tiba waktu penahiran menurut hukum Musa, tunggu, penahiran yang perlu ditahirkan itu Yesus atau Maria? Kalau membaca teks, Bapak Ibu baca teksnya dulu. Baca teksnya, ketika tiba waktu penahiran menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Itu kan? Yesus. Seperti ada tertulis, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Yesus yang dimaksud di sini. Kalau membaca teks apa adanya, orang akan ambil simpulan. Yang harus ditahirkan itu adalah Yesus. Padahal kalau kita mengikuti hukum Taurat, yang najis itu ibunya, bukan anaknya. Jadi yang perlu ditahirkan karena najis, itu mama yang melahirkan, bukan anak yang dilahirkan. Oh, itu tahunya dari mana Pak Seto? Ya, kita buka kitab Imamat bab 12. Saya beritahukan semua yang saya tahu. Enggak ada rahasia, enggak ada yang saya tutupi. Ya. Imamat bab 12. Sudah ketemu? Ya. Sudah. Lihat ayat 2. Katakan kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, ia menjadi najis selama 7 hari. Sama seperti yang najis pada hari-hari yang mendapat haid. Pada hari ke-8 harus dipotong kulit khitan anak itu. Nah, itu disebut tadi di ayat 21 kan. Selanjutnya, selama 33 hari
perempuan itu harus menantikan penahiran dari darah nifas. Berarti berapa lama perempuan yang melahirkan anak laki-laki najis? 7 tambah 33, 40 hari. Ya, kemudian setelah waktu penahiran, tunggu dulu, belum selesai, ayat 5. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, ia menjadi najis selama 2 minggu, sama seperti yang najis pada waktu mendapat haid. Selanjutnya, selama 66 hari, ia harus menantikan penahiran dari darah nifas. Jadi kalau yang lahir anak perempuan, 10 ibu hari. yang melahirkan itu Lama. 2 kali lebih lama najisnya. 80 hari. Ya. Kemudian lihat ayat 6. Bila sudah genap hari-hari penahiran, ia harus membawa untuk anak laki-laki atau anak perempuan seekor domba berumur tahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa. Ayat 8. Tetapi jika ia tidak mampu menyediakan seekor domba, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Gitu ya. Ini untuk keperluan penahiran si ibu. Kemudian yang berikutnya kita pindah ke kitab Keluaran. Bapak Ibu jangan kemudian diajak buka-buka Alkitab terus males, terus bosen, terus besok nggak datang lagi ya. Karena bagaimana kalau Bapak Ibu hanya mendengarkan saya ngomong, nanti Bapak Ibu tergantung sama saya. Nanti kalau ada pertanyaan ngomongnya kata Pak Seto gitu. Betul Pak, memang tergantung. Kalau ada yang kayak gitu dan saya hadir di situ, saya akan pergi dan pura-pura nggak kenal pokoknya. Sudah waktunya bagi kita untuk berkata begini atau begini, itu kita punya dasar. Dan dasarnya ada di Alkitab. Sudah, kita ke kitab Keluaran bab 12. Oke. Tentang perayaan Paskah. Bapak Ibu sudah tahu kan enaknya ngajar Alkitab, tinggal ngomong-ngomong aja gitu, yang belajar suruh buka sendiri gitu ya. Keluaran 12. Tentang perayaan Paskah. Keluaran 12. Bapak Ibu langsung tahu baca ayat 2. Keluaran 12. Sudah ketemu? Dan Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir pertama, baik dari kandungan manusia maupun dari kandungan hewan di antara orang Israel. Mereka adalah milikku. Kuduskan itu maksudnya khususkan. Khususkan anak sulung bagiku. Kemudian lihat ke ayat 12. Keluaran bab berapa Pak? Keluaran 13. Oh, 12. Pantasan saya hilang. Ayat 2. Kuduskanlah semua anak sulung, semua yang lahir pertama, baik dari kandungan manusia maupun dari kandungan hewan. Mereka milikku. Ayat 12. Engkau harus mempersembahkan bagi Tuhan semua yang lahir pertama dari kandungan. 13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir pertama haruslah kau tebus dengan seekor domba. Maksudnya diganti. Jadi kalau orang punya keledai, keledainya ini baru pertama kali melahirkan, harusnya anak keledai itu untuk Tuhan. Enggak boleh. Keledai enggak dipersembahkan sebagai korban. Ganti. Ganti apa? Ganti domba.
Jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Kalau nggak ditebus, udah matiin aja gitu. Setiap anak sulung manusia di antara anakmu laki-laki haruslah kau tebus. Tebus itu bagaimana? Yaitu tadi diganti dengan domba atau ya mungkin binatang yang lebih besar. Jadi jelas ya, dalam kisah kelahiran Yesus ini tadi ada tiga hal sebenarnya Bapak Ibu. Kembali ke Injil Lukas bab 2 ayat 21. Tebusnya tadi nggak boleh pakai terkukur, Pak. Yang terkukur tadi untuk siapa? Untuk apa? Ingat yang di pentahiran tadi. Perempuan. Untuk ibu. Oh iya sih. Nah, sekarang ke Lukas bab 2 lagi. Ini Tuhan Yesus keluarga Yusuf, Maria, Yesus ngikuti 3 upacara loh ya. Ayat 21, Yesus disunat dan diberi nama. Ayat 22, Maria ditahirkan. Masih di ayat 22, Yesus dipersembahkan kepada Allah. Karena Yesus itu anak sulung tadi. Bapak Ibu bisa melihat di sini bagaimana ini Maria dan Yusuf mengikuti ketentuan yang ada di dalam Taurat. Belum Dan ditebus. kenapa? Belum ditebus, Pak, tapi Yesusnya. Kan harus ditebus juga. Ditebus sama domba. Iya, Katanya. tapi kemudian apakah diceritakan detail atau tidak? Tapi tiga-tiganya ada kan? Iya. Yesus yang disunat dan diberi nama. Maria yang ditahirkan. Kemudian Yesus yang dipersembahkan, dikuduskan, itu dikhususkan sama dengan dipersembahkan. Nanti kemudian kalau pertanyaannya atau keterangannya minta yang detail, kita tidak ketemu. Orang yang nyunat itu namanya apa? Tukang sunat itu namanya apa? Bom supet. Nah itu kalau di Bogem. Kalau di Betawi, maksud saya mau lihat, ini yang nyunat Yesus itu siapa? Nggak tahu. Jadi kita tidak menemukan keterangan detail. Tetapi Yesus itu mengikuti ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat. Coba lihat ayat 39. 2:39. Dan Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat. Ya, hukum Taurat yang mana? Nah, yang tadi kita lihat di kitab Imamat, di kitab Keluaran tadi. Nah, ketika Yesus dipersembahkan, inilah Bapak Ibu, kita ketemu dengan Simeon yang menyambut Yesus dan kemudian mengatakan, mataku melihat keselamatan. Ingat Mesias, juru selamat tadi ya. Ini urusannya dengan kata selamat. Apalagi membaca ayat 26. Roh Kudus sudah ngasih tahu Simeon, kamu tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Kemudian lihat ayat 33. Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Heran lagi kan Maria? Bingung lagi kan? Kenapa? Loh ini ada orang yang sudah lanjut usia, yang nunggu Mesias, tahu-tahu gendong Yesus, lalu mengatakan, ini Mesias. Karena Mesias sudah datang, aku bisa mati dengan tenang sekarang. Ibunya, bapaknya heran.
Kemudian kalimat berikutnya, ya ini antara heran dan menakutkan ini. Bapak Ibu lihat ayat 34 ya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan supaya menjadi nyata pikiran dan hati banyak orang. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Nah, ini kalimat yang nggak mengenakan itu kan. Tapi sekaligus juga dimengerti secara keliru. Maksudnya, suatu pedang akan menembus jiwamu. Wah, ini berarti Maria sedih. Dan kesedihan Maria itu tampak ketika melihat Yesus yang disalib. Tunggu dulu. Bapak Ibu perhatikan kata pedang. Pedang. Apa bedanya secara fungsional ya, secara fungsi, apa bedanya pedang dengan belati? Panjang. Untuk membelah. Nah, perhatikan itu. panjang. Oh iya, apalagi aku seorang kapiten ya Bu ya, mempunyai pedang panjang. Terus kalau berjalan, Pedang bermata dua. enggak selalu matanya dua. Pedang dengan belati, perannya atau fungsinya. Kalau Kayak belati, di konotasi kita, belati itu untuk nusuk. Ya. Tapi kalau pedang, nah itu bisa menusuk, bisa membelah, gitu ya. Perhatikan dalam hal ini, pedang yang fungsinya untuk membelah. Dalam pembelahan itu ada pemisahan. Bapak Ibu belah kayu, maka ada kayu sebelah kanan, ada kayu sebelah kiri. Ya, sekarang begini, fungsi dari pedang itu membelah, memisahkan. Dalam Injil Bapak Ibu kita akan menemukan pemisahan-pemisahan supaya gampang untuk contoh. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Pemisahan kan? Iya. Gandum dengan lalang. Gadis bijak dengan gadis bodoh. Kemudian apa lagi? Ikan baik dengan ikan buruk. Nah, nantinya pada waktunya Yesus akan memegang kuasa untuk menghakimi. Maria pun tidak luput dari penghakiman. Suatu pedang akan menembus jiwamu, gitu ya. Kalimat ini ya dipahami dengan macam-macam cara ya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu memahami pedang sebagai pemisahan karena nanti peran Yesus ya yang memisahkan yang pada waktu penghakiman. Kemudian sekarang tentang Yesus itu dikatakan bahwa dia akan ditentukan untuk menjatuhkan, membangkitkan, menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan. Nah, maksudnya begini, tanda yang menimbulkan perbantahan. Akan ada, nanti setelah Yesus dewasa, akan ada yang percaya kepada Yesus, dan akan ada yang tidak percaya kepada Yesus. Yesus jadi bahan perbantahan. Bapak Ibu ingat saja dalam konflik yang dialami Yesus. Kita akan lihat seterusnya nanti ya. Ada yang percaya kepada Yesus. Murid-murid itu percaya kepada Yesus. Tapi orang Farisi, orang Saduki, dan yang lain itu menolak untuk percaya. Akan ada pertentangan karena Yesus. Nah, Yesus nanti pada akhirnya akan bertindak sebagai hakim. Maria termasuk orang yang setia kepada Allah dari awal. Kalaupun Maria dihakimi, dalam arti tertentu gampang jawabnya. Hasilnya jelas. Sampai dengan akhirnya Maria setia kepada Yesus.
Nah, kemudian sekarang begini, kita lihat beberapa hal yang kita pelajari malam hari ini yang kita perlu perhatikan ya. Dalam kisah masa kanak-kanak Yesus ini, kita berulang kali mendengar tentang siapa Yesus. Ya, ia disebut anak Allah, ia akan menduduki tahta Daud, dia akan menjadi Mesias, dia akan menjadi Raja Penyelamat. Jati diri Yesus ini, Bapak Ibu, akan tampak selanjutnya dalam kisah setelah Yesus dewasa. Selanjutnya, kalau kita memperhatikan Maria, kita akan menemukan pelajaran serius tentang rahmat, tentang anugerah tadi ya. Bisa jadi ini menjadi koreksi. Selama ini saya berpikir yang namanya karunia, anugerah, itu adalah pemberian Tuhan untuk diri saya sendiri, untuk kepentingan saya, supaya saya senang. Tapi belajar dari yang dialami oleh Maria, karunia Allah itu juga dapat berupa tugas dari Tuhan. Mengingatnya yang gampang saja. Bapak Ibu pernah mengalami rasanya tidak dipercaya? Pernah. Siapa yang merasa gembira karena tidak dipercaya? Pasti akan disebut, akan mengalami sesuatu yang aneh. Kalau saya dipercaya untuk melakukan satu tugas, ini ngomong serius ya, bukan bercanda. Itu daripada ada yang nggak ada yang ngerjain, ya udah dia saja. Oh, kita kerjain dia, kasih tugas. Bukan itu. Itu nggak serius. Yang saya maksudkan serius, kalau saya diberi tugas, berarti saya adalah orang yang dipercaya. Kalau saya nggak bisa dipercaya, saya nggak akan diberi tugas. Misalnya gini ya, kalau konsumsi, kasih saja ke ibu itu. Kenapa? Satu, masakannya enak, dan gizinya itu sudah terbukti tampak di badannya, gitu ya. Ibu ini pintar masak, dan kalau milih masak nggak pernah milih makanan nggak pernah salah. Sementara jangan kasihkan ke yang itu. Kenapa? Masa snacknya asin semua. Nggak ada manis, nggak ada gurih, asin semua. Tiap kali doa di rumah dia snacknya begitu terus. Nggak dipercaya itu. Sekarang, ini saya nggak ngomongin siapa-siapa, saya cerita khayalan kok. Tapi sekarang begini, kalau Tuhan memberi saya tugas, berarti Tuhan percaya kepada saya. Kalau saya dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, maka saya akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan aneh kenapa ketika orang mengatakan saya tidak mau repot, saya tidak mau susah. Yang lain nggak ngerjain apa-apa juga nggak apa-apa kok. Gitu. Bapak Ibu amati saja kalau urusan pemilihan petugas di gereja itu. Kalau menjadi ketua lingkungan, itu dipilih oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, atau dijerumuskan oleh teman. Kalau menjadi prodiakon, yang bertugas untuk menyantar sakramen Maha Kudus dan seterusnya, itu karena Tuhan menghendaki, atau kasihan sama ketua lingkungan, susah nyari calon prodiakon. Nah, Bapak Ibu amati, itu kalau di gereja ya. Tapi Bapak Ibu lihat sendiri ya, selama hidup kita masing-masing, selama hidup Bapak Ibu, selama hidup saya, Tuhan memberi tugas apa saja. Orang lain mungkin nggak tahu. Jangan sampai tahu juga nggak apa-apa. Tapi Tuhan memberikan kepada saya tugas-tugas khusus. Saya kerjakan apa enggak? Kita berdoa bersama sekarang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala berkat yang telah kau limpahkan untuk kami. Atas kebersamaanmu dengan kami sepanjang hidup kami.
Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadi Bapa kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan Yesus Kristus Tuhan kami untuk menjadi Mesias kami, untuk menjadi Juru Selamat kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih Maria untuk menjadi bunda dari Juru Selamat kami. Kami mohon kepadamu Bapa, ajarilah kami untuk menjadi seperti Bunda Maria, untuk menerima anugerah kepercayaan dan tugas, dan untuk mengerjakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Engkau telah memberikan banyak tugas, Engkau telah mempercayakan kepada kami banyak pekerjaan, Bapa. Ada yang sudah kami jalankan dengan sungguh-sungguh, tetapi ada yang masih harus kami jalankan. Kami mohon kepadamu, bantulah kami, agar kami dapat menjalankan tugas yang Kau percayakan kepada kami. Bapa, kami juga mohon ampun kepadamu, karena di masa lalu Engkau telah mempercayakan tugas-tugas tertentu kepada kami, tapi kami menolaknya dan melalaikan, dan memandangnya sebagai beban yang harus kami hindari. Bapa, kami tidak ingin melakukan yang seperti itu lagi. Kami ingin mengerjakan tugas yang Kau percayakan kepada kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam masyarakat, maupun di dalam gereja, tempat kami hidup sebagai orang yang percaya kepada. Kami juga mohon kepadamu Bapa, bangkitkanlah di dalam diri setiap orang yang percaya kepadamu kesadaran bahwa anugerah yang Kau berikan kepada kami tidak hanya berupa materi yang Kau berikan untuk menyenangkan kami, tapi ada banyak karunia dan anugerah yang Kau berikan kepada kami yang jauh lebih berharga, karena ini menunjukkan kasih kami kepadamu dan sebaliknya menunjukkan kepercayaan-Mu kepada kami. Kami pun mohon kepadamu Bapa, bantulah kami agar karunia-karunia yang berupa materi yang Kau karuniakan, Kau berikan kepada kami gunakan untuk menjalankan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami. Bunda Maria, kami mohon kepadamu, doakanlah kami agar kami berlaku seperti-Mu sebagai hamba yang setia kepada Allah, melakukan apa yang dikehendakinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.